Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang dua hukum tajwid, yaitu adalah hukum mat dan hukum mim sukun. Dan sini apa itu mat? Mat adalah secara bahasa artinya memanjangkan. Dalam ilmu tajwid adalah memanjangkan suara ketika membaca huruf hijaiyah yang mengandung huruf mat. Di huruf mat sendiri terdapat 3 huruf, yaitu alif yang dimana harus didahului oleh fathah, waw sukun yaitu didahului oleh dhammah, dan ya sukun yang harus didahului oleh kasroh. Huruf-huruf ini menjadi tanda bahwa suara harus dipanjangkan. Mat tabi'i disebut juga mat asli, yaitu mat yang terjadi hanya karena adanya huruf mat dan tidak disebabkan oleh hamzah atau sukun. Tabi'i artinya adalah alami atau biasa, karena ini adalah mat paling dasar dan umum. Dan di sini terdapat contohnya, yaitu di sini di surat Al-Baqarah ayat 260, yaitu qala rabbuhu atiyuhyil mausu. Ini terdapat qala yaitu huruf mat alif, yang dimana di sebelum alif tersebut ada fathah, dan yang kedua adalah yuhyi ya, jadi terdapat kasroh di sebelum huruf ya, dan wow yaitu al-mausu. Al-mausu, wow. Jadi terdapat domah di sebelum huruf waw. Dan di ayat kedua, wafi sama i diskum hukum, wafi sama izikum si kukum ya, itu ada saat Az-Zariyat ayat 22, yaitu dari bagian kata fi terdapat huruf mat yaitu ya, jadi kasroh sebelum ya sukun. Dan kedua sama i yaitu ada alif fathah sebelum alif mati, hukumnya mat tabi'i. Dan rizqukum yaitu waw di bagian kum domah sebelum waw sukun. Dan kita bakal lanjut yang kedua, yaitu adalah apa itu mim sukun? Mim sukun adalah huruf mim yang berharokat sukun atau mati, yaitu tidak dibaca dengan vokal fathah atau kasroh atau domah. Dalam tajwid, ketika mim sukun bertemu dengan huruf lain, maka berlaku hukum-hukum tajwid tertentu. Apa saja hukum tajwid untuk mim sukun? Ada 3 hukum tajwid utama yang berkaitan dengan mim sukun, yaitu idgham mislain syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan mim sukun dibaca dilebur, dan mim berikutnya disertai gunnah dengan 2 harokat. Ikhfa syafawi dengan ba yang mim sukun bertemu dengan ba yang dibaca samarkan dan dengung 2 harokat. Dan izhar syafawi adalah dengan mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba dibaca jelas dan terang tanpa dengung. Dan penjelasan dari contoh-contoh masing hukum adalah idgham mislain syafawi, yaitu adalah contohnya lakum ma di bagian lakum ma. Jadi di bagian kum ma ini terdapat mim mati bertemu dengan mim hidup, yang dimana yang harus dibaca dengan mim dilebur, dan dengan mim ada dengung 2 harokat. Dan maksudnya mim dilebur dengan mim dan ada dengung 2 harokat ya, seperti itu. Dan ikhfa syafawi mim yaitu contohnya adalah tarmihim bihijarotim, tarmihim bihijaroh. Jadi di sini terdengar suara samar antara mim dan ba, tarmihim bi. Oke. Dan yang ketiga adalah izhar syafawi, yaitu adalah mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, yaitu 26 huruf lainnya, dibaca jelas dan terang tanpa dengung. Contohnya adalah alaihim salawat, alaihim salawat. Jadi sini him salawat terdapat mim mati bertemu dengan so, yang dimana harus dibaca jelas dan tidak dilebur.
Dan di sini saya akan memberikan contoh dari hukum tajwid mad tabi'i dan mim sukun, yaitu pada surat Abasa ayat 24 sampai 32, yaitu yang berbunyi fal yang zurul insanu ila ta'amih anna sababnal ma asabba summa saqaqnal arda saqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qasba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'anikum. Oke, jadi di bagian di ayat ini ada ada empat hukum matobi dan ada 2 contoh mim sukun. Yang pertama matobi adalah alma pada ayat 25, ini matobi karena ada alif setelah fathah, jadi hukumnya adalah matobi'i. Dan di bagian fiha pada ayat 27, ya mati setelah kasro, jadi di sini dibaca matobi'i. Oke, dan di yang ketiga yaitu adalah innaban. Jadi pada bacaan ini berhenti, bisa terjadi karena pada matobi karena alif setelah fathah. Dan terakhir lakum di ayat terakhir ayat 32, di bagian kum ada matobi karena pada waw mati setelah domah bila dilanjutkan. Dan di mim sukun ini ada 2 hukum, di ayat ini juga ada hukum mim sukun, yaitu adalah idgham mimi dan ikhfa syafawi. Yaitu contohnya adalah dalam ayat tersebut ada lakum yang dimana mim sukun bertemu huruf waw, jadi dibaca jelas tanpa dengung alias ishar syafawi. Dan di bagian inna amakum an aminkum. Nah, disitu huruf mim sukun bertemu dengan kaf dan dibaca juga ishar syafawi. Jadi di bagian an aminkum, jadi huruf alif an aminkum, jadi ini dibaca jelas ishar syafawi karena mim sukun bertemu dengan kaf. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya atau salah katanya. Wa taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.